Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, supaya kita bisa berkumpul di perkuliahan kita pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kata-kata penghormatan yang saya hormati dosen pengampu Bapak Muhammad Saleh Asingkili SPD MPD, dan yang saya sayangi abang, kakak, dan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Microsoft Excel, yang mana materinya ialah 1. Pengertian Microsoft Office Excel, 2. Fungsi Microsoft Office Excel, 3. Perkembangan Microsoft Office Excel, 4. Fungsi menu dan icon pada program Microsoft Office Excel, 5. Kelebihan dan kekurangan pada Microsoft Office Excel. Baiklah, materi yang pertama ialah pengertian Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel merupakan aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat oleh dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation, yang dapat dijelaskan pada Microsoft Office dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan dalam komputer mikro hingga saat ini. Microsoft Excel sering digunakan untuk pengolahan angka. Microsoft Excel dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan yang mudah sampai yang rumit dalam bidang administrasi khususnya. Microsoft Excel adalah aplikasi angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Excel memang sering dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya. Penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan tentang B. Fungsi Microsoft Office Excel. Yang pertama itu ada kalkulasi. Dengan program ini kita bisa melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan mudah, baik perhitungan yang sederhana maupun dengan rumus-rumus yang sangat kompleks. Dan yang kedua ada grafis. Dengan program ini kita bisa mempresentasikan data kita dalam bentuk grafis yang komunikatif. Dan yang ketiga itu ada komunikasi. Dengan program ini kita juga bisa berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Program ini sudah dirancang untuk saling bertukar informasi dalam bentuk jaringan, di mana orang lain bisa membuka lembar kerja kita dari terminal atau komputer lain. Bahkan ia juga dapat melakukan perubahan pada lembar kerja kita yang sama pada saat yang bersamaan pula. Dan yang keempat itu ada internet. Suatu saat nanti mungkin kita akan mengirimkan data dalam bentuk tabel atau grafik pada orang lain di tempat seluruh dunia. Microsoft Excel dapat melakukannya dengan baik. Dan yang terakhir itu ada otomatis. Dengan Excel kita bisa menggunakan otomatisitas perhitungan data yang kita ketikkan dengan perumusan yang benar. Maka Excel akan langsung melakukan perubahan secara otomatis terhadap data kita setiap kali mengalami perubahan. Untuk perkembangan Microsoft Office Excel, pada awal mula Microsoft Excel di tahun 1982 dikenal dengan nama Multiplan. Tentu saja yang membuatnya adalah Microsoft dengan sistem operasi saat itu adalah CP/M System. Nah, pada saat itu walau sangat populer, Multiplan ini tidak kompatibel. Tidak kompatibel maksudnya tidak bisa beroperasi di sistem MS-DOS. MS-DOS sendiri memakai Lotus 123 yang dikembangkan IBM, salah satu kompetitor perangkat lunak pada saat itu. Microsoft sendiri memberi nama Excel pada program ini pada tahun 1985, tepat pada tanggal 30 September dengan kode Excel 1.0. Namun masih menggunakan sistem operasi Macintosh. Barulah Excel dengan kode 2.0 tersedia untuk sistem operasi Windows pada tahun 1987. Dan selanjutnya
Ada D. Fungsi menu dan icon pada program Microsoft Office Excel. Program pengelola kata Microsoft Excel memiliki 9 menu yang terdapat bar atau baris menu. Ke-9 menu itu adalah File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Window, dan Help. Masing-masing menu memiliki submenu perintah yang masing-masing subperintah tersebut memiliki fungsi tersendiri, yaitu antara lain ada menu File yang terdiri dari New, fungsinya untuk membuat lembar kerja baru, dan ada Open, fungsinya itu untuk membuka dokumen, dan ada Close, fungsinya untuk menutup jendela workbook, dan ada Save, fungsinya untuk menyimpan data, dan ada Save as Webpack yang berfungsi untuk menyimpan ke dalam halaman web, dan ada Save Workspace berfungsi untuk menyimpan sebagai file workspace. Dan selanjutnya ada File Search, fungsinya untuk mencari file workbook. Selanjutnya ada Permission, fungsinya untuk melihat apa yang akan disetting dalam halaman data tersebut. Dan ada Webpack Preview, fungsinya untuk melihat lembar kerja yang akan dicetak. Dan ada Fixtube yang berfungsi untuk mengatur setting halaman. Selanjutnya ada Print Area yang berfungsi untuk menentukan lembar kerja yang akan dicetak. Selanjutnya ada Print Preview yang berfungsi untuk melihat lembar kerja yang akan dicetak. Dan selanjutnya ada Print yang berfungsi untuk mencetak data. Selanjutnya ada Send To yang berfungsi untuk mengirimkan file. Selanjutnya ada Properties yang berfungsi untuk meringkas file yang aktif. Selanjutnya ada Exit yang berfungsi untuk menutup program Microsoft Office Excel. Dan yang kedua ada menu Edit yang terdiri dari Undo yang berfungsi untuk membatalkan perintah terakhir. Dan yang selanjutnya ada Redo yang berfungsi untuk membatalkan perintah Undo. Dan selanjutnya ada Cut yang berfungsi untuk memotong naskah. Dan ada pula Copy yang berfungsi untuk membuat duplikat naskah. Dan selanjutnya ada Office Clipboard yang berfungsi untuk menampilkan jendela clipboard. Dan ada Paste yang berfungsi untuk pasangan cut dan copy. Selanjutnya ada Paste Special yang berfungsi untuk membantu perintah copy dan cut. Selanjutnya ada Paste as Hyperlink, perintah untuk membantu perintah copy dan cut dengan hyperlink. Dan selanjutnya ada Fill yang berfungsi untuk mengisi data pada sel dan ring pada lembar kerja. Dan selanjutnya ada Clear yang berfungsi untuk menghapus data. Dan ada Delete yang berfungsi untuk menghapus dan memindahkan data. Dan ada Delete Sheet yang berfungsi untuk menghapus sheet. Dan ada Move or Copy Sheet yang berfungsi untuk memindahkan dan menyalin sheet pada lembar kerja. Selanjutnya ada Find yang berfungsi untuk mencari data. Dan ada Replace untuk mengganti data. Dan ada Go To untuk memindahkan sel yang aktif ke sel yang lain. 3. Menu View. 1. Normal, perintah untuk menampilkan lembar kerja pada posisi normal. 2. Page Break Preview, perintah untuk melihat hasil pemotongan halaman lembar kerja. 3. Text Pane, perintah untuk membuka tampilan perintah. 4. Toolbars, perintah untuk menampilkan toolbar. 5. Formula Bar, perintah untuk memunculkan baris rumus. 6. Status Bar, perintah untuk memunculkan status bar. 7. Header and Footer, perintah untuk membuat header dan footer. 8. Comments, perintah untuk memunculkan toolbar, komen, dan reviewing lembar kerja. 9. Custom View, perintah untuk menyimpan area cetak pada workbook. 10. Full Screen, perintah untuk menampilkan layar secara penuh. 11. Zoom, perintah untuk mengganti ukuran lembar kerja. 4. Menu Insert. 1. Cell,
perintah untuk menyisipkan sel. 2. Rows, perintah untuk menambah baris sel. Perintah untuk menambah baris sel. 3. Columns, perintah untuk menambah kolom. 4. Worksheet, perintah untuk menyisipkan lembar kerja. 5. Chart, perintah untuk membuat grafik. 6. Simbol, perintah untuk menyisipkan simbol. 7. Page break, perintah untuk membuat halaman yang terpotong. 8. Function, perintah untuk memasukkan rumus fungsi logika. 9. Name, perintah untuk memberi nama range data. 10. Comment, perintah untuk memberi catatan pada lembar kerja. 11. Picture, perintah untuk menyisipkan gambar. 12. Diagram, perintah untuk membuat diagram. 13. Object, perintah untuk memasukkan gambar. 14. Hyperlink, perintah untuk menghubungkan berkas dengan file. Oke, kita lanjut. Poin 5 itu ada menu format. Di menu format ini ada yang pertama sel. Sel itu berfungsi untuk perintah untuk membuat format sel. Yang kedua itu ada row, perintah untuk mengatur tinggi baris. Yang ketiga itu ada kolom, perintah untuk mengatur lembar kolom. Yang keempat itu ada set, perintah untuk mengatur format set. Yang kelima auto format, mengatur format tabel. Yang keenam conditional formatting, itu memformat nilai data sel. Yang ketujuh itu ada style, mengubah data pada lembar kerja. Untuk yang keenam itu ada menu tools. Menu tools itu yang pertama ada spelling yang berfungsi untuk memeriksa data. Yang kedua research untuk mencari file. Yang ketiga itu error checking untuk mengecek kesalahan. Yang keempat track change untuk melihat pengubahan oleh orang lain. Yang kelima compare and match workbooks, menggabungkan beberapa workbook. Yang keenam protection untuk mengamankan data. Yang ketujuh ada online collaboration untuk menyusun pertemuan serta penjadwalan. Yang kedelapan goal seek, mengubah nilai rumus. Yang kesembilan ada skenario, membuat ringkasan pada Microsoft Excel. Yang ke-10 formula auditing, meletakkan rumus dengan menggunakan nilai pada sel aktif, mengatur sel dan meletakkan data rumus. Yang ke-11 makro, untuk menjalankan program makro. Yang ke-12 ada add-ins, mengaktifkan atau nonaktifkan add-ins. Yang ke-13 auto correct option, menampilkan perintah auto correct. Yang ke-14 ada customize, mengatur toolbar. Yang ke-15 ada options, membuka menu dan tabulasi. Dan yang ke-8 ada menu window. Menu window terdiri dari new window yang berfungsi untuk menampilkan lembar kerja yang diedit, dan ada arrange yang berfungsi untuk mengatur jendela, dan ada unhide yang berfungsi untuk menampilkan kembali work membagi lembar kerja, dan ada bridge fence untuk membuat supaya sel di bawah dapat terlihat. Dan yang ke-9 ada menu help. Yang pertama ada Microsoft Excel help, perintah untuk menampilkan Office Assistant. Dan yang selanjutnya ada show the Office Assistant yang berfungsi untuk melihat keterangan dari topik yang dipilih. Dan yang selanjutnya ada Microsoft Excel Online, perintahnya untuk online. Dan ada Contact Us yang berfungsi untuk bantuan pada Microsoft. Dan ada Check or Updates untuk mengupdate. Dan ada Detect and Repair berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki Microsoft Excel. Dan yang terakhir ada About Microsoft Office Excel yang berfungsi untuk melihat penjelasan tentang Excel. Nah, untuk poin E ada kelebihan dan kekurangan Microsoft Office Excel. Untuk pertama itu kita bahas mengenai kelebihannya. Untuk kelebihan yang pertama itu Microsoft Excel mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set. Jadi dalam satu set bisa menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 jawaban atau pertanyaan.
Yang kedua itu Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Jadi sebagian besar software dan entry adalah fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca Excel. Yang ketiga, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap, sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Untuk yang keempat itu dengan pivot tables, kita bisa lebih efektif karena semua tabel summary yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk semua. Setiap ada data masuk, otomatis pivot table akan merefresh sehingga tabel akan terupdate sendiri. Untuk kekurangannya, Microsoft Excel adalah software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Yang kedua, aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar. Yang ketiga itu untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dan sebuah kolom atau jawaban pertanyaan, atau membuat responden kita harus membuat rumus Excel baik rumus matematika, logika maupun teks. Baik, kesimpulan pada presentasi kami hari ini adalah Microsoft Excel sering digunakan untuk pengolahan angka. Microsoft Excel juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sulit dalam bidang administrasi pastinya. Microsoft Excel adalah aplikasi angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Formula atau rumus Microsoft Office Excel adalah keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini sendiri, dengan kemampuan mengolah data melalui perhitungan matematis yang beragam fungsi. Alhamdulillah, cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf pada dosen pengampu dan teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.